warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video ini aku mau sharing tentang berbagi pengalaman aku ketika aku menstimulasi anakku agar ia cepat berbicara. Nah, aku punya beberapa tips-tips yang mungkin bisa bermanfaat untuk mami semua dalam menstimulasi anaknya yang seharusnya sebentar lagi sudah pandai berbicara. Betulnya berapa sih usia anak itu bisa berbicara dengan lancar? Pada umumnya dari informasi atau buku atau tentang parenting yang pernah aku baca, usia 6 bulan itu mereka sudah mulai bisa berbicara, dalam artian berbicara dengan menggunakan bahasa bayi. Jadi range waktunya, usianya itu di antara usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Jadi 2 tahun itu seharusnya si kecil sudah lancar berbicara walaupun mungkin kurang jelas. Nah, di sini aku akan informasikan tahapan-tahapan yang seharusnya perkembangan si kecil dalam berbicara dari usia 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi kalau misalkan mami kira-kira di usia 7 bulan yang harusnya udah seperti ini tapi belum, mami bisa langsung cepat-cepat stimulasi si kecil. Tahapan untuk anak usia di atas 6 bulan biasanya mereka sudah paham dengan berbagai instruksi yang diucapkan oleh orang tuanya atau mungkin orang-orang di sekitarnya. Sudah bisa berceloteh, walaupun celotehannya masih celotehan bayi kayak mama, baba, kayak gitu doang. Kayak satu kata, kayak misalkan mama atau papa dan sebagainya. Terus mereka juga sudah bisa mendengarkan bunyi. Lalu untuk anak bayi usia 7 bulan sampai dengan 12 bulan, biasanya mereka sudah bisa mengucapkan beberapa kata yang sering ia dengar, misalkan kayak cicak, atau misalkan anggur, misalkan mereka udah bisa nun atau anun kayak gitu-gitu. Mereka biasanya sudah bisa mengikuti dan mungkin juga bisa membedakan maksudnya dan mengerti artinya. Cuman kalau dalam hal pengucapan mereka sudah melafalkan walaupun tidak jelas atau mungkin agak cadel. Mereka udah bisa kiss bye atau dada-dada kiss bye, gestur tubuh ketika sedang berpisah sama orang. Untuk anak usia 1 sampai 1,5 tahun, biasanya mereka sudah menyimak orang dewasa. Ini juga udah harus hati-hati nih untuk para orang tua, karena anak sudah mulai merekam pembicaraan atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang tuanya. Dan di usia seperti ini tuh si kecil udah bisa meniru bahkan mengulang-ulang apa yang sering ia dengar atau yang ia pernah dengar. Selain itu, untuk anak usia 1 tahun sampai 1,5 tahun juga sudah paham dengan perintah-perintah sederhana, serta mereka sudah bisa nih mengungkapkan perkataan atau kemauan, walaupun mungkin cuman beberapa kata aja. Sedangkan untuk usia anak 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun, mereka biasanya sudah bisa berbicara dengan sebuah kalimat. Jadi kalimat sederhana yang mungkin terdengar cadel. Mereka biasanya sudah banyak mengumpulkan kosakata dan mereka udah bisa mengungkapkan berbagai permintaan dengan sebuah kalimat, menggabungkan beberapa kata. Dan untuk anak usia 2 tahun udah keluar semua, banyak banget kosakata. Biasanya untuk anak-anak tertentu memang 2 tahun itu udah meledak, banyak banget kosakata-kosakata baru yang sebenarnya dia udah sering dengar atau dia pernah dengar. Dan mereka udah bisa berbicara dengan kalimat yang sempurna. Mereka sudah bisa berceloteh walaupun cuman hanya kalimat-kalimat pendek atau kalimat sederhana. Dan mereka sudah berbicara dengan cukup jelas, sudah mudah dipahami oleh orang dewasa. Sementara untuk anak menjelang usia 2 tahun sampai 3 tahun, biasanya mereka itu sudah bisa diajak komunikasi. Sebenarnya beberapa anak usia 2 tahun pun udah bisa diajak berkomunikasi. Untuk anak usia 2 tahun ke atas, 2,5 tahun atau bahkan 3 tahun, mereka biasanya udah cerewet, udah banyak tanya, dan juga udah banyak permainan. Dia bermain dengan kalimat atau bahasa yang dia buat sendiri gitu. Jadi semestinya tahapan-tahapan inilah yang menjadi parameter perkembangan si kecil. Jadi kalau misalkan merasa anaknya usia 2 tahun belum banyak memiliki kosakata atau belum bisa berbicara, mami bisa banget melakukan tips-tips yang aku lakuin, yang udah aku terapin. Alhamdulillah aku udah terapin ke anak aku, Pica. Jadi dia di usia 2 tahun itu sudah banyak banget mengeluarkan kosakata dan sudah bisa berbicara dengan alhamdulillah dengan lancar, bisa berceloteh dan juga cerewet. Nah, tips-tipsnya itu apa aja? Yang pertama, ajak si kecil ngobrol. Nah, sebenarnya masalah mengajak ngobrol si kecil itu sebenarnya harusnya sudah diterapkan dari semenjak anak kita berada di dalam kandungan. Jadi dalam kandungan aja kita udah dianjurkan untuk banyak-banyak ngajakin ngobrol atau mungkin ngaji, mereka biar menstimulasi pendengarannya mereka kan.
Dan sebenarnya walaupun si kecil, walaupun dia ada di dalam kandungan, sebenarnya mereka mendengar dan mereka sudah merekam. Yang bisa jadi kita nggak pernah ngucapin itu ketika mereka sudah ada di dunia gitu, tapi mungkin bisa jadi alam bawah sadarnya dia itu pernah merekam atau mendengar satu kata yang pernah diucapkan sama ibunya misal. Jadi walaupun dia masih bayi uget-uget, belum ada celotehan, kita udah udah harus banget ngajak si kecil ngobrol. Nah, kita kan sebenarnya sama si kecil itu bisa, apalagi kita ibu rumah tangga itu kan hampir satu kali 24 jam ya. Kalaupun kita masak pun kita masih tetap misalkan kita ninggalin si kecil yang usianya 1 tahun nonton TV atau apa, kita sambil masak gitu kan, kita bisa tuh ajakin ngobrol walaupun si kecil lagi nonton TV. Misalkan kita terpaksa ninggalin anak nonton TV, kita bisa bawa perlengkapan masak yang memang kita bisa, misalkan kayak kita cuma motong-motong wortel atau apa, kita bisa motong-motong itu nonton bareng sama si kecil, kita sambil ajak mereka ngobrol. Jadi biasanya aku nggak yang no gadget gitu, atau tidak sama sekali memberikan tontonan, enggak. Karena kalau misalkan aku nonton TV, aku ajakin mereka tetap ngobrol. Misalkan kita lagi nonton Ipin Upin atau kita lagi nonton Pororo nih, misalkan si Pororonya atau si Upin Ipinnya lagi main sama sini, oh iya ya nak ya, oh si Ipin naik sepeda ya, sepedanya gede banget, terus nanti si kecil jadi gini, jadi kayak nyimak gitu kan, oh iya, oh bunda, oh emak, atau apa kayak gitu kan. Biasanya mereka jadi, terus kalau misalkan dia udah usia 1,5 tahun atau 2 tahun yang udah bisa berceloteh lebih banyak gitu, misalkan 1,5 tahun atau berapa tahun gitu, kita bisa ajak mereka, Pororonya ngapain itu deh, ih lucu ya tadi gitu, jadi nimpalin. Jadi sebenarnya tontonan itu nggak selamanya cuma satu arah, karena kalau kita nonton bareng, kita tuh bisa sekalian ngobrol gitu loh. Kita ngobrol, jadi ngebahas apa yang kita tonton. Nah, meskipun aku masih memberikan tontonan ke si kecil, tapi aku sangat menganjurkan untuk banyak membaca buku atau read a lot. Seperti yang sudah pernah aku share di video-video aku sebelumnya. Jadi dari bayi, aku sudah memberikan si kecil buku-buku. Walaupun dia belum bisa ngomong, hanya bisa mendengarkan dan nggak bisa menimpali atau merespon, tapi aku udah kasih mereka banyak buku dari mereka bayi. Jadi bisa ditonton aja videonya, banyak banget buku-buku rekomendasi aku. Moms nggak perlu bingung karena ada media, yaitu media sebuah buku atau buku yang sederhana aja buat si kecil. Misalkan dia masih usia 1 tahun, kita bisa beliin dia 1-2 buku untuk read a lot, untuk dibacakan langsung. Dan nanti biasanya kalau misalkan kita bacain, si kecil jadi nimpalin dan kita jadi ngobrol gitu. Misalkan ada buku cerita, misalkan buku cerita si kancil atau apa, kita nyeritain dan kita ngebacain, kita kasih improve kata dengan kalimat-kalimat kita. Terus kita kasih tahu juga, walaupun di luar dari cerita buku itu, kita bisa kasih informasi tentang si kecil itu adalah hewan hutan, nah, atau dia makan tumbuhan, walaupun itu nggak ada di cerita buku itu, tapi kita bisa improve sendiri. Nah, si kecil kan jadi jadi kebiasaan mendengarkan dan dia juga jadi nimpalin dan mau mengeluarkan kata-kata. Yang kedua, hindari menimpali si kecil dengan bahasa bayi atau bahasa cadel. Nih misalkan kan kalau masih anak belum 2 tahun, itu ininya tuh cadelnya tuh cadel banget gitu, apalagi bayi ya. Kalau bayi itu udah pasti mereka cadel. Tapi di usia anak aku, di usia 1 tahun sampai 2 tahun, ketika mereka baru bisa mengungkapkan banyak kosakata, mereka tuh kayak ngomong pisang aja entang, terus kalau misalkan anggur anun, kayak gitu-gitu tuh. Nah, kita tuh jangan ikutin mereka, ada yang mau anun, kita tuh harusnya kita betulin walaupun mereka belum betul. Oh, ada yang mau anggur, misalkan kalau misalkan mereka, mau anun ndak, kayak gitu. Misalkan oh mau anggur, jadi mereka tuh bisa tahu kalau sebenarnya kata yang betulnya itu anggur, walaupun mereka belum bisa mengucapkan dengan sempurna. Karena nanti ketika mereka udah 2 tahun lebih, 2,5 atau bahkan 3 tahun, mereka akan tahu dan bisa mengucapkan. Anak aku kan sekarang udah 3 tahun. Ketika dia dikasih video waktu dia ngomongnya masih cadel, dia tuh kayak, ih bukan anun, anggur, ih kok anun sih. mereka menertawakan kecadelannya mereka sendiri gitu. Dan pas udah 3 tahun pun mereka nggak mau nyebut anun lagi. Jadi mereka anggur, yang bener anggur, misalkan kayak gitu. Walaupun anggurnya pun airnya masih belum sempurna juga, kayak anggul gitu. Nah, yang ketiga, kita bisa banyak memberikan stimulasi permainan-permainan tebak-tebakan. Jadi kita bisa menyuruh si kecil untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekitar rumah. Nggak usah yang susah-susah. Moms bisa misalkan kayak yang benar-benar dekat dengan si kecil, ini namanya apa nih, misalkan ini apa, sebutin, dia biar menjawab. Nah, kan kita jadinya ngobrol. Terus misalkan dia bisa jawab buku atau apa kayak gitu kan, kita bisa jelasin, oh ini bukunya besar, kalau ini bukunya kecil, kayak gitu. Wah, bentuk bukunya apa ini, kotak ya, misalkan kayak gitu. Kita bisa stimulasi. Jadi sekalian selain mereka jadi ngobrol, kita jadi ngobrol sama si kecil juga akan menambah kosakata baru dan juga pengetahuan baru. Oh, dia tahu kalau bentuk itu tuh bentuk, nama kotak itu bentuk gitu. Terus oh ternyata ada yang namanya ukuran kecil sama besar. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya
cuman disuruh menebak aja, padahal kita lagi menstimulasi mereka dalam hal berbicara, tapi mereka jadi banyak dapat input baru gitu, kayak informasi baru, terus kayak mereka jadi tahu, mereka nambah kosakata, terus ternyata yang keluar dari mulut kita pun jadi akan banyak banget kata-kata kata-kata baru yang baru mereka akan dengar gitu. Yang keempat, moms bisa ajak si kecil keluar rumah, yang mana si kecil bisa bersosialisasi dan bertemu dengan orang banyak. Mungkin itu tetangga ibu-ibu, yang bisa ibu-ibunya bisa ngajak ngobrol si kecil, atau mungkin teman-teman sepantarannya. Si kecil juga jadi bisa ngobrol, dan mungkin akan ada obrolan-obrolan, kalimat-kalimat baru yang dia juga mungkin baru dengar. Atau misalkan nggak ketemu sama orang, di luar itu ada banyak banget sesuatu hal yang pelajaran baru, informasi baru yang si kecil bisa dapatkan. Misalkan kayak kita cuman kayak ketemu di lapangan, yang mana di lapangannya itu ada rumput-rumput yang kalau misalkan kena angin dia bergoyang gitu kan. Kita bisa ajarin, kok itu rumputnya bergoyang ya, oh kena angin kayak gitu. Kita sambil kita sambil deskripsiin, kita sambil ceritain, terus kita kasih dia juga edukasi. Terus kayak cuman misalkan ketemu bunga, kita minta izin buat metik bunganya, ini bunganya bagus banget, ini namanya bunga. Nah, si kecil jadi tahu dunia luar gitu kan, yang di rumah mungkin nggak ada rumput, nggak ada bunga, atau nggak ada pohon besar gitu misalkan. Si kecil jadi tahu, oh itu namanya pohon besar, oh dia baru tahu, baru ketemu, oh bunga kayak gini, cantik, warnanya kayak gini, kayak gitu-gitu. Yang kelima, yang tadi sebenarnya berkaitan dengan yang pertama, yaitu membacakan buku cerita. Nah, kalau misalkan tadi mengajak ngobrol kan lebih kayak ke personal ya, kita ngobrol face to face gitu. Tapi kalau misalkan moms bingung nih mau ngajak ngobrol apa lagi, ya moms bisa kasih mereka buku-buku, moms bisa read a lot, moms bisa bacain buku cerita, yang mana buku cerita itu akan banyak banget manfaatnya buat si kecil. Jadi aku tuh udah detail banget dari semenjak si kecil masih bayi, baru lahir gitu, aku udah ngurusin detail-detailnya dia. Jadi menurut aku tuh berpikir kalau misalkan anak akan menjadi pintar itu kalau mereka mendapatkan nutrisi yang seimbang dan juga stimulasi yang baik yang sesuai dengan usianya. Menurut aku anak itu nggak yang cerdas langsung cerdas gitu aja ketika mereka brojol terus mereka jadi anak yang pintar gitu kan, enggak. Selain memang faktor dari dalam ya, faktor dalam mungkin karena keturunan, mungkin orang tuanya atau bundanya atau ayahnya yang pintar gitu. Tapi menurut aku dua hal ini sangat amat penting karena ini kan sifatnya to be continue gitu loh, berkelanjutan, yang mana kalau si kecil dari bayi dia sudah diberikan nutrisi yang baik, nutrisi seimbang, mereka akan cerdas dari dalam. Jadi makanan itu memberikan kepada si kecil pertumbuhan otaknya dia supaya lebih cepat nangkep atau lebih cepat rangsang ya gitu. Terus dari faktor luarnya kita berikan dia stimulasi terus, stimulasinya dari berbagai macam ya, dari misalkan fisiknya, motorik kasarnya, motorik halusnya, dan juga dari kayak gini nih, misalkan mereka harusnya kapan mereka bisa jalan, kapan mereka harus bisa berbicara. Kita udah menerapkan berbagai macam stimulasi atau bahkan kita fasilitasi. Jadi stimulasinya mungkin bisa juga nggak tanpa fasilitas. Jadi kita bisa sekreatif mungkin lah. Misalkan kita nggak bisa fasilitasi mereka dengan buku atau mainan, kita nggak punya mainan, nggak bisa beli mainan misalkan, jangan khawatir banget karena banyak banget alat-alat yang udah nggak kepake, yang kerdus-kerdus atau botol-botol aqua itu bisa banget kita jadikan mainan. Jadi stimulasi atau kita fasilitasi. Kalau kita nggak bisa fasilitasi, kita tetap bisa menstimulasi dari berbagai hal selama mereka berada di lingkungan orang tuanya gitu. Jadi langsung orang tuanya, karena memang permainan yang baik adalah nggak perlu yang mahal juga. Kalau memang kita nggak mampu, misalkan nggak bisa beliin dia mainan-mainan, tubuh orang tua adalah permainan yang menyenangkan. Tips yang keenam, ajak si kecil bernyanyi. Nah, dari nyanyian-nyanyian juga mereka akan tumbuh banyak muncul kosakata-kosakata baru. Kita bisa kasih mereka lagu-lagu anak-anak, terus mereka bernyanyi. Kita kasih karaoke bohong-bohongan pun gak masalah. Yang penting di situ biasanya anak kecil suka banget nyanyi, mereka jadi tahu, dan kita bisa jelasin nih dari arti dari lagunya. Kita bisa tunjukin ke mereka dari lagu-lagu yang kita nyanyikan. Misalkan kayak balonku, oh ini balon kita. Kalau misalkan masih kecil ya, ini namanya balon. Nah, yang adik nyanyiin ini balonku ada 5, ini loh balon, kayak gitu. Atau misalkan bintang kecil, misalkan twinkle twinkle little star, kita bisa kalau malam hari kita bisa tunjukin, kita ajak keluar anak, tuh loh bintang yang ada di langit, kayak gitu. Jadi kita sambil ngobrol juga, walaupun nyanyi, kita bisa banyak tetap menambahkan kosakata dengan obrolan. Yang ketujuh, batasi waktu nonton dan gadget time. Nah, sebenarnya kalau misalkan gadget ya, aku nggak punya patokan khusus, bukan yang tontonan pasti gitu, maksudnya yang setiap hari ada waktu gadget time gitu. Sebelum 3 tahun aku belum kasih itu. Jadi kayak cuman biasanya aku kasih gadget tuh bener-bener yang harus terpaksa gitu. Misalkan kayak lagi di tempat umum
di tempat makan. Dia biasanya kan anak 2 tahun itu belum bisa dibilangin ya, masih semau maunya aja gitu. Jadi kita lagi mau makan terus dia jalan-jalan kemana-mana, jadi kadang-kadang aku suka kasih mereka gadget, suka kasih handphone. Tapi moms terserah, jangan ditiru kalau ini. Tapi kalau misalkan moms memang membiasakan diri untuk memberikan gadget, ya memang harus di waktu ya. Jadi kayak misalkan aku sekarang nih 3 tahun, jadi 3 tahun itu anak udah banyak banget mengenal apa yang di handphone itu bukan cuma YouTube. Jadi kan nonton YouTube itu dari TV gitu kan. Tapi memang ada momen dimana yang nggak bisa dari TV, kayak misalkan sekarang anak aku 3,5 tahun itu udah bisa main TikTok. Jadi karena kan di TikTok itu kan banyak efek yang lucu-lucu, jadi biasanya kalau misalkan anak aku sekarang udah ada jatah nih dia main, bunda aku boleh main TikTok nggak? Tapi nggak setiap hari, aku kasih dia kalau memang di momen-momen yang udah lama banget dia nggak main TikTok, atau misalkan aku lagi pengen nyenengin dia karena atau apresiasi dia, jadi kayak cuman pas lagi dia pengen aku kasih ya, biasanya 15 menit, 20 menit kayak gitu-gitu, jadi ada waktunya. Tapi kalau misalkan nonton TV, sebenarnya nonton TV itu ada setiap hari, dan TV itu memang nyala setiap hari, jadi dia tetap ada tontonan. Cuma lagi ya seperti tadi aku bilang, meskipun ada tontonan tapi tetap kita 2 arah gitu. Jadi ibunda ini ada ini bunda, misalkan kayak gitu, dia ngomong oh iya wah lucu banget, wah ini banget, jadi kita tetap ngobrol gitu nontonnya gitu. Jadi itu pun sekarang, karena sekarang kan usia dia 3 tahun terutama, aku udah ngejadwalin dia. Jadi kalau dulu kan lebih ngasal ya, karena anak di bawah 3 tahun aku nggak mau dia terlalu terkaku gitu sama jadwal. Jadi kalau dia mau belajar hayu, kalau dia mau baca buku hayu, kalau dia mau main hayu gitu kan. Tapi kalau di usia dia 3 tahun aku udah mulai menerapkan dia dengan jadwal-jadwal, walaupun jadwalnya juga bukan jadwal yang maksa gitu, karena dia juga nggak aku sempat dia sekolahin dia di sekolah-sekolah preschool gitu, cuma beberapa bulan doang. Jadi nggak yang, karena dia masih 3 tahun kan, jadi nggak mau yang terlalu terstruktur, jadi lebih di rumah. Jadi aku kasih dia jatah untuk bermain, nonton TV dari jam berapa sampai jam berapa, terus nanti ada waktunya juga dia belajar. Jadi sekarang tuh usia 3 tahun ada 1 jam khusus untuk belajar. Jadi aku kasih buku worksheet, atau kita belajar baca buku, atau kita belajar ngaji Iqra, atau kita belajar membaca atau menulis kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan ada waktunya tidur, biar dia tahu waktunya tidur kayak waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan, waktunya bermain ya bermain, waktunya belajar dan belajar. Nah gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, kita harus aku bukan yang menyarankan untuk no gadget atau no tontonan TV, tapi kita tetap bisa lakuin itu semua dengan cara yang benar gitu. Jadi nggak yang kita tinggal dia main handphone sendirian sampai berjam-jam gitu kan, masak nggak sama sekali nggak kita tengokin atau nggak kita ajak ngobrol, atau kita kasih dia tontonan sehari full gitu, nggak yang kayak gitu juga. Jadi tetap harus di waktu. Oke, sekian informasi atau tips-tips yang bisa aku berikan. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain tombol notifikasi di bawah supaya nggak ketinggalan di video-video tips, rekomendasi, review, dan parenting dari aku. Bye-bye!